Bali memiliki organisasi pengairan yang sangat tua sesungguhnya. Mungkin sangat tua di Asia, boleh jadi paling tua di dunia mungkin itu gitu loh. Organisasi itu bernama Subak. Subak itu dirancang dari posisi 4 danau yang kita miliki, yang kita sebut sebagai peradaban Caturbaga. Dari situlah peradaban Talikunda kita untuk mengairi sawah-sawah di seluruh dataran Bali. Di bawah danau itu, menurut sejumlah Purana Batur, ada 11 buka yang nantinya membagi air ke seluruh subak-subak yang ada di Bali, baik dari Klungkung, Singaraja, Tabanan, Denpasar, Gianyar. Nah itu. Kawasan Batur bukan hanya hulu Bali secara geografis tetapi juga secara spiritual. Dalam kesaksian teks Kekawin Purwaneng Gunung Agung misalnya karya Pranggama Desideman, Gunung Apui atau Gunung Api Batur dan juga danaunya disebut sebagai Tirta Amerta Mahotama yang kemudian menjadi ibu dari 3 danau lainnya yang ada di Bali serta dalam tanda kutip menyusui keseluruhan tatanan agraris dan subak yang ada di Bali. Apa yang kita dapati di Batur sampai saat ini, saya pikir bisa kita tarik ke wilayah historik yang lebih kuno lagi, sehingga kita mengerti apa sebenarnya yang terjadi di wilayah Bali. Namun demikian, kita mesti menghargai betul apa yang sudah dilakukan oleh Batur secara khusus dan dalam kaitannya dengan menjaga persoalan subak dari sudut religiusitas dan juga sudut-sudut kebudayaan. Tetapi di balik itu ada 2 tokoh yang sesungguhnya hampir dilupakan oleh orang Bali. 2 tokoh itu adalah Jero Gede Mekalihan. Palinggedane Jero Gede Batur Mekalihan adalah pemucuk kami di Pura Ulun Danu Batur. Ya, seperti yang kita ketahui, Pura Ulun Danu Batur adalah pura penghuluning subak di Bali Dwipa, khususnya subak yang berada di otoritas Pasihan Debetari Sakti Batur yang membentang dari Tukad Unda di Kelungkung sampai Tukad Sungi di Tabanan dan di Tukad Banyumala di Buleleng hingga Tianyar seperti yang tersurat di dalam Raja Purana Batur. Jero Gede Batur sebagai pemucuk Pura Ulun Danu Batur tentu dalam hal ini adalah juga pemucuk bagi subak-subak yang berada di wilayah bentang Pasihan itu. Nah, Jero Gede Mekalihan ini perannya sangat penting, tidak saja sebagai penjaga tradisi air di Danau Batur, tapi beliau adalah pendoa. Beliau adalah penjaga dengan cara-cara yang khusus lewat ritual, lewat doa, dan lewat ritual-ritual danau kertih dan sebagainya. Itulah cara beliau melakukan penjagaan dan pemulihan danau itu supaya air itu tetap terjaga. Dalam konteks lakunya sebagai pengemong Ida Betari inilah, Jero Gede tidak bisa dipisahkan dengan laku hidup masyarakat Subak. Sebagai pemimpin di Pura Ulun Danu Batur, beliau adalah penjaga langsung dari Raja Purana Ulun Danu Batur dan sebagai pemerintah
yang melaksanakan, mengeksekusi segala bisama, segala ketetapan yang ada di Pura Ulun Danu Batur melalui tertulisnya dalam Raja Purana Batur itu sendiri. Keberadaan Jero Gede Batur, kebetulan di Batur ada 2 Jero Gede. Yang satu sebutannya adalah Jero Gede Batur Kangina atau Jero Gede Duran, yang satu Jero Gede Batur Kawanan atau Jero Gede Alitan, di mana beliau juga memiliki sebutan Jero Mangku Dalam atau dalam Bukitan, dalam Bukutan. Ini dalam Bukitan adalah Jero Gede Duran, dalam Bukutan Jero Gede Alitan. Peran beliau di dalam pura, khususnya di Pura Satya Ulun Danu Batur, beliau sebagai pemucuk. Kemudian terkait juga dengan persubakan, beliau adalah orang yang akan membuat sawah atau membuat empalan, selalu nur beliau. Jero Gede Batur berada di selata paling tinggi, yang dalam konteks ini adalah sebagai pemucuk atau sebagai pengemong, penyunggi Ide Betara Sakti Batur Mekalihan. Ide Betara Sakti Mekalihan itu adalah Ide Betara Sakti Ayuluwe dan juga Ide Betara Sakti Medui Gumi. Representasi air dan tanah yang menjadi simbol pemuliaan, simbol penyucian dari Batur itu sendiri. Atas limpahan kasih dari Dewi Danu inilah kemudian ada tradisi ngaturan Sarin Taun sebagai ucapan terima kasih atas berkah panen dengan kualitas terbaik saban Purnama Kedase di Batur. Ini juga melahirkan jejaring konsep solidaritas ekologis dan agraris yang disebut dengan pasihan. Kita sesungguhnya perlu naur karma bandana atau membayar hutang budi atas limpahan kasih dari kawasan suci Batur dan juga kepada Hyang Dewi Danu, dan yang terpenting adalah kepada beliau yang melakoni aktivitas untuk menjaga tatanan peradaban Batur hari ini. Kepada beliau yang uning, eling dan tiling untuk menjaga kosmologi dan tatanan hulu Bali dan peradaban Batur, kita mesti mengaturkan apresiasi. Uning dalam pengertian tahu, eling dalam pengertian selalu ingat dan sadar, dan tiling artinya konsisten dalam menjaga Batur dengan segala dimensi peradaban yang dimilikinya.